kopinya diminum. Kita ngopi. Nah, monggo. Ini anget, Mbah. Enggak, monggo. Ayo. Bu, ayo. Monggo. Uli goreng, anget-anget. Monggo silakan. Mana Mbah Limi tadi dia? Malah ngilang. Ngene. Ayo ngopi-ngopi. Ini uli gorengnya enak. Monggo sambil ngobrol. Apa udah paham? Belum. Belum ora takon, ora apa. Belum harusnya tanya yang nggak paham yang mana kan gitu. Ini mau tanya nih, Pak. Mau tanya yang ini, kebaktian yang unggul itu tidak mengenal waktu, semua tingkah lakunya itulah sembahyangnya. Diam, bicara, dan semua gerik-gerik badannya merupakan sembahyang, hingga wudhu, tinja, dan kencingnya pun merupakan sembahyang. Itulah, itu maksudnya apa itu, Pak? Ya, nah silakan nanti ditanggapi. Ayo. Tanggapi maksud apa itu? Tadi Bu Lasri tanya, sholat yang tidak terputus itu Kencingnya apa aja namanya pun sampai. kebaktian yang utama. Diamnya, Sembahyang yang bicara. apa? Ya itu tadi diam, bicara, Kencing. semua gerik-gerik itu merupakan Kencing. sembahyang. Tidak terputus. Itu apa tadi? Nama kebaktian yang utama. Itu monggo di itu. Termasuk diam, bicara itu. Intinya segala aktivitas lah. Tanggapi nggak apa-apa. Monggo, ngopi. Saya tadi mendengarkan ya, ada input ya, termasuk diam, bicaranya, ketika kita mengeluarkan urin atau tinja ya, Ya, itu semua ada nilai ibadahnya. Ketika kita sadar, kita mengetahui, kita bisa mengesa kepadanya bahwa itu semua adalah wujud yang bisa dirasakan di dalam diri kita. Silakan, Mbak. Nur, monggo. Aku ora patek krungu, aku ora iso komen. iya, mahal. Ora krungu bukan ora patek, ora krungu. Yang keras Mbak. Ya semua itu karena ada yang menggerakkan ya. Harusnya Bukan ada kita yang gerak, mendampingi. ada yang menggerak. Semua gerak kita, tingkah kita, kalau kita selalu ingat terus sama ya dia yang menggerakkan semua hidup kita. Kita sebenarnya nggak ada sebetulnya. Ya yang ada, yang menggerakkan ya Allah juga. Silakan. Tanggapannya ora patek krungu. Santri. Udah. Apa tadi katanya? Iya semua kan ada. Oh, karena seluruh aktivitas itu yang menggerakkan Allah gitu. Makanya dia bisa disebut sembahyang. Ya. Jadi kebaktian yang unggul itu yang dilakukan terus menerus, artinya terus menerus itu ya nggak ada putus-putusnya, itu terus menerus, sehingga diam, bicara, mungkin termasuk tidur, aktivitas apa aja itu bisa bernilai sembahyang. Makanya ada sebutan sholat daim gitu. Sholat daim Sholat yang terus menerus. bisa dilakukan tanpa mengenal waktu, nggak terikat dengan, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Jadi terus dari bangun tidur sampai tidur lagi itu maksudnya sebuah kebaktian itu ibadah. Ya kalau itu juga disebut sembahyang, betulnya sembahyang yang terus menerus tidak dibatasi. Itu yang unggul begitu. Tuh kira-kira kalau mau ditambahin ya monggo.
Apa ada pertanyaan lagi? Bah. Oh, terus. Ente nih itu. Tanya Ya Bah. sembahyang kan ya ada sembah rogo itu kan termasuk sembahyang, sembah sukmo. Itu ntar Romo Yai yang jelasin itu. Ra krungu aku. Sembahyang itu kan ada sembah rogo, sembah apa lagi? Sukmo. Sembah sukmo gitu. Apa? Sembah rogo, sembah sukmo. Sembahyang itu. Enggak, tadi saya baca enggak ada begitu sih. Yang saya baca. Nah itu kan Tadi saya tambahan. baca itu enggak ada enggak kalimat itu? Ada. Nggak ada. Ya, mungkin iya kalau mungkin ya itu. Dan nanti beliau yang jelaskan lah. Iya, soalnya nanti kalau saya itu kan saya nggak baca itu. Itu kan aktivitas menggorong. Ya silakan, iya itu kan penjelasan, nggak apa-apa, lanjut. Mana nih ada itu? Ntar ada pertanyaan dia. Orang kalau menegakkan sholat tapi kok masih perbuatan korupsi, keji dan sebagainya itu terus gimana itu? Enggak, ini yang pertanyaan Bu Lasri udah deal apa belum nih? Satu-satu. Udah paham belum? Jadi yang dimaksud kebaktian yang unggul adalah kebaktian yang dilakukan tanpa terputus, artinya dilakukan terus menerus, sehingga seluruh aktivitas kita yang bernilai kebaktian itu bisa disebut sembahyang. Makanya ada istilah sholat daim, itu ada di Quran, ada. Udah bisa ya Bu ya? Apaan? Sholat terus menerus. Ya itu tadi. Ya pokoknya situlah. Yang itu tadi deh. Nah, gitulah. Itu ya. Gini, biar kesannya itu kok orang no daliling no. Itu di Al-Quran itu surat Toha dinyatakan Inani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri wa qimis sholata li dzikri. Jadi ya sholat, sembahyang itu kan. Ada sembahyang, ada sholat, kemarin kita bahas. Nah, sholat itu ada makna wasola yang artinya menghubungkan, menyatukan, itu ya. Ya, menyambungkan. Jadinya, sedangkan manusia dengan Tuhan ini kan selalu terhubung. Sehingga kebaktian yang unggul ya yang selalu menjaga hubungan baiknya antara diri dengan Tuhan. Itu sholat. Tuh, nah, itu disebut kebaktian. Nah, bagaimana ini supaya terus menerus? Supaya menjadi kebaktian yang unggul yang terus menerus ya. Sholat itu menurut Allah wa qimis sholata li dzikri. Jadi sholat itu bukan sekedar dikerjakan, tetapi ditegakkan. Untuk apa? Supaya selalu bisa mengingat aku, mengingat Allah. Jadi itu terus. Itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, baik dalam keadaan diam, berbicara, beraktivitas, maupun leyeh-leyeh, nyantai-nyantai, itu bisa dilakukan. Makanya wala dzikrullah ya akbar. Zikir pada mengingat Allah itu lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain karena nggak dibatasi waktu. Sementara sholat itu sebetulnya Hanya hiasan apa yang kita kerjakan itu ya. batas minimal untuk mengingat Allah. Karena kenyataannya kita nggak bisa melakukan itu. Sering ingat Allah itu banyak lupanya, makanya kan batas minimal. Udahlah, supaya ada waktu, kamu adalah minimal bisa ingat Allah sehari 5 kali. Gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Bisa dipahami? Itu batas minimal. Yang saya baca, saya pahami. Itu di situ. Gimana, Mbak, tadi? Ayo, udah, cukup. Cukup, alhamdulillah. Mbah Nur, gimana tadi? Gimana? Yang tadi Tunggu, masalah orangnya betul-betul menegakkan sholat itu tidak mungkin melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Tapi kebanyakan orang malah sebaliknya menegakkan itu belum menegakkan sholat, berarti melaksanakan sholat kali Mbak ya? Iya. Masih berbuat seperti itu. Iya.
Ya makanya perintah di dalam Quran itu bukan mengerjakan, tapi mendirikan. Akimis sholat, dirikan sholat. Wayukimunas sholat, mereka mendirikan sholat. Mendirikan sholat, menegakkan sholat. Ya, kalau orang sudah merasa sholat tapi kok perbuatannya belum bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, itu belum mendirikan sholat. Baru mengerjakan sholat. Enggak dipernah. Sholat hanya tata lahir, belum bisa membentuk pribadi menjadi orang baik, tapi lumayan sudah terlihat baik. Tapi keji dan mungkar masih berjalan. Makanya itu enggak penguasa, enggak pembesar, enggak orang alim, enggak cendekiawan. Walaupun rajin ke masjid, rajin berjamaah, kalau masih senang mungkar, senang faksa, senang perbuatan keji dan mungkar, itu belum mendirikan sholat. Walaupun dia rajin sholat berjamaah, baru mengerjakan sholat secara fisik. Itu paham ya? Itu makanya perintahnya mendirikan sholat. Kalau dia benar-benar mendirikan sholat, ya harusnya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya di surat Al-Ankabut tadi disebutkan tadi ya, surat ke-29 ayat 45. Mendirikan sholat itu tidak ujuk-ujuk, tapi dimulai dengan utlu ma ukhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha anil faksai wal mungkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Jadi suruh memahami dulu, utlu, bacalah dengan penuh pemahaman. Makanya orang yang memahami Al-Quran disebut tilawah. Kalau sekedar membaca namanya qori'ah. Ada qori'ah, ada tilawah. Kalau tilawah itu yang membacakan artinya biasanya, pemahamannya. Makanya memahami, bacalah dengan penuh kepahaman, itu utlu. Apa yang dibaca? Ma'ukhiya ilaika, masing-masing. Apa yang diwahyukan kepadamu? Apa? Minal kitab, daripada kitab itu. Makanya ada perintah juga ikro kita baka kafa binafsika, bacalah kitabmu, cukup kamu sendiri yang bisa baca. Itu ketika kita membaca, oh banyak mungkar ya, akan ada perubahan, akan berusaha mencegah kemungkaran, berusaha mencegah perbuatan yang keji, faksa gitu. Karena membaca kitab dengan paham sepaham-pahamnya, karena kita sebagai pelaku yang mendikte. Utlu ma'ukhiya ilaika minal kitab, baru bisa wa aqimis sholat, dirikanlah sholat. Inna sholat tanda anil fahsyi wal mungkar. Substansi, kandungan, tujuan orang disuruh mendirikan sholat supaya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Caranya wala dzikrullahi akbar, selalu ingat kepada Allah, selalu merasa berjumpa dan selalu diawasi oleh Allah. Itulah isi syahadat, menyaksikan dan disaksikan. Nah, itu ada itu di dalam diri, kesadaran itu, sehingga dia mau berbuat keji ya nggak berani. Tuh, makanya wala dzikrullahi akbar. Dan ingat, wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah itu selalu mengetahui, melihat apa saja yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat. Sadar itu. Nah, itu baru namanya menegakkan sholat. Yang kemudian, mana mendirikan sholat itu diidentikan dengan menegakkan agama. Agama itu aturan-aturan kehidupan dalam umat. Satu umat ya, beragama. Makanya ada hadis yang mengatakan as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomadin, waman tarokaha faqad hada madin. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha, maka barang siapa yang mendirikan sholat, faqad aqomadin, maka dia orang yang menegakkan agama. Nah, sementara banyak orang yang rajin sholat tapi nggak peduli dengan ajaran agama. Makanya sholatnya wes bablas ini.
Dijak belajar agama juga wegah. Diajak ngaji mempelajari kitabnya nggak mau. Tapi ntar kalau mati minta ngajiin gitu loh. Secara agama ini kan kenyataannya begitu. Tapi wa man tarakaha faqad hadamatin. Orang yang meninggalkan agama itu ya orang yang merobohkan agama itu, yang nggak peduli dengan agamanya itu orang yang meninggalkan sholat. Gitu, rukuk sujud tapi dengan ajaran agamanya nggak peduli gitu. Agar kegiatan keagamaan juga cuek-cuek aja, seolah-olah nggak itu ya. Dalam kehidupan di masyarakat juga nilai-nilai agama tidak diterapkan. Paham ya? Makanya dia menegakkan agama. Monggo dilanjut. Kalau mau dihitung, monggo Pak Ustadz. Kalau mau ditanggapi, jadi nggak harus dari saya. Kalau dari saya kan ini input juga. Nggak percaya nggak apa-apa. Oh, nanggepin. Silakan. Saya nanggapin yang itu aja. Nanggapin yang tadi apa, mabuk ya? Ada ya? Mabok. Kelihatannya saya dengar Iya, tadi. Iya. Karena nggak ngerti. Jangan dekati apa? Ya mendekati sholat. Salat Salat. ketika mabuk. Mabok. Ketika Mabok kan mabuk. mabok apa itu? Masing-masing mabok. Perempuan, Nah. mabok minuman. Mabuk dunia. Nah, kan masing-masing nggak harus mabok. Tapi kalau kita bisa Main mabuk dua-duanya jadi enak. Kita bisa mabuk. Kan dialog itu. sama Sang Maha Pencipta, nah, mabuk kita, sholat enggak? Sholat. Nah, udah, mabuklah sama Sang Maha Pencipta, mabuk sama Allah. Benar. Kalau mabuk yang ini kan di sisi lain mungkin Iya, mabuk apa, iya, belum mendem, iya, miras apa. iya, mabuk. Tapi kalau mabuk kita Mabok janda. Oh, ya. janda. Kan Nah. dunia juga. Makanya orang meninggal juga mabuk itu. Iya, Dari mabuk. sakaro kan mabuk kematian. Kalau ini mabuk sama mungkin mabuk kematian mau ketemu sama pencipta, mabuk itu mabuk kita mabuk sama Allah. Nah, termasuk sholat juga. Nah, saya mau nanya nih. Saya nanya. Ntar dulu tak ngomentari mabuk tadi. Ya, mabuk. Mabuk itu kan bukan lupa ya. Kalau menurut firman Allah yang dalam Al-Quran, itu kan batasan mabuknya ada ya. La taqrabus sholah wa antum sukaro. Suka. Jangan engkau mendekati sholat jika engkau dalam keadaan mabuk. Nah, batasan mabuk ini kan nggak dijelaskan. Iya, benar. Apa mabuk homer, Iya. mabuk minuman, candu, apa mabuk apa, enggak. Tapi ada batasan, kata tak lamu mata kulun. Sehingga sampai kamu mengetahui, menyadari apa yang kamu ucapkan. Batasannya cuma itu dalam sholat itu. Jadi dalam sholat itu kamu harus sadar dan mengerti apa yang kamu ucapkan. Ya. Makanya dalam hal ini yang paling bisa nggak mabuk harusnya orang Arab. Iya karena Iya. ngerti Kan semua bacaan dalam sholat bacaan Arab. Iya. benar. Nah, oleh sebab itu yang bukan orang Arab, yang nggak mengerti Arab, ya sebelum melaksanakan sholat, pahami dulu. arti bacaannya. Karena sholat itu adalah kaulan, ya kan, wa fi'lan. Jadi ucapan dan perbuatan. Jadi ucapanmu engkau mengerti, ucapanmu engkau pahami, ucapanmu engkau sadari, pekerjaan yang kau lakukan juga harusnya engkau ketahui. Ngene iki lha opo? Dipahami dan disadari, aku ini lagi ngopo. Yang enggak itu namanya mabuk. Walaupun enggak minum arak. Itu menurut Al-Quran itu. Nah, sholat yang begitu enggak akan membawa perubahan apa-apa. Karena dia menyembah juga nggak paham siapa yang disembah, buru-buru paham. Ucapannya aja dia tidak mengerti, gerakan yang dilakukan pun dia tidak mengerti tanpa sadar. Jadi gerakannya berdasarkan mekanisme mirip dengan robot itu cuma ngenangin sok. Dia nggak pernah paham apa yang dilakukan itu. Weng, gitu kan. Berdasarkan setelan. Itu kalau menurut saya Pak Kalmi. Udah bisa dipahami ya? Gitu loh, makanya kesadaran kenapa harus ngaji. Ayo silakan Pak Andri. Ya kan dalam sholat itu dalam
surat An-Isra disebutkan bahwa dalam sholat setiap orang yang mabuk tidak boleh mengerjakan sholat. Sholat baru dapat dilakukan bila setiap kata yang diucapkan diketahui. Iya. Di dalam sholat itu kan yang dibaca ayat-ayat Quran, ayat Allah. Iya, betul. Sedangkan kita sering dengar bagi yang membaca atau yang mendengarkan sama-sama mendapat kebaikan dan pahala. Iya. Betul. Gimana itu? Ya, karena yang membaca dia paham apa yang dibaca, yang mendengarkan juga dia paham apa yang dia dengarkan. Ya kan, Kayak saya nih yang ngomong baca ini. Nah, terus kasih Saya ngerti apa yang saya baca. Dan jenengan semua juga bisa mengerti apa yang saya bacakan. Saya dapat manfaat, sampean yang mendengarkan juga dapat. manfaat. Lah kalau aku gak ngerti ya sampean gak ngerti terus oleh apa? Terus sama ini kita mendengarkan udah dapat apa? Kalau nggak belajar, oke lah kita bisa toleransi bagi orang yang sedang belajar sholat. Udah yang penting rubuh gedang, kan itu ya Pak, sebisanya. Tapi kan sedang belajar, jangan lalu berhenti udah bisa rubuh gedang terus nggak mau belajar, ini yang salah. Sedangkan belajar itu kewajiban dari bulan sang ibu sampai masuk liang lahat. Sekarang kalau sampai meninggalkan kewajiban sholat dosa nggak? Bagaimana kalau meninggalkan kewajiban menuntut ilmu? Lebih dosa lagi ya. Tapi kan nggak merasa berdosa. Ini yang jadi masalah. Sekarang manfaat apa? Kalau saya membacakan sesuatu yang saya sendiri nggak jelas, nggak paham, apalagi sampean sendiri. Terus ketika pengen paham minta penjelasan siapa? Kalau begini kan saya membaca dan saya mengerti apa yang saya baca. Sampean yang mendengarkan juga mengerti apa yang sampean dengar, sehingga kita bisa diskusi. Kalau enggak kira-kira mau ngapain kita? Pak ini apa? Aku yang orang ngerti. Lah kok enggak ngerti ya? Bahasanya Arab. Lah sampean dhewe piye? Orang ngerti to sampean sing nyimak. Mboten lah lah bahasanya ya Arab. Kira-kira yang membaca dan mendengarkan dapat apa? Dapat apa-apa? Mabok, Hewes-hewes. mabok. Besok foto sama MC. Itu kira-kira ya, Oh, ada yang bukan ekstrem ini. Makanya ini butuh kesadaran. Kita ini kan diajak sadar susah. Yang penting lah wis ketok apik. Yang penting dilihat tetangga kelihatannya sudah baik. Mau jadi orang baik, mau jadi orang bobrok, ya bodoh amat kan gitu. Yang penting dilihat orang sudah baik, wis nganggo kerudung, sregep neng masjid, ya kan? Sregep di Masjid Taklim, walaupun di Masjid Taklim juga cuman ngerumpi sama selfie gitu ya. Yang penting dilihat tetangga sudah baik gitu loh. Bisa dipahami nggak Pak? Itu. Bon, monggo. Gimana Pak Andri? Nah dapat apa ngaji? Ya empuh, tadi ngaji apa? Lah kamu apa? Tadi ya seneng aja kan Masjid Taklim kan. Seminggu sekali ketemu teman-teman bisa ngobrol asik, bisa curhat dan lain sebagainya, bisa ngerumpi. Itu alasannya cuman kayak gitu. Dan saya sering ketemu ibu-ibu, umumnya ibu-ibu begitu jawabannya. Ada orangnya ada, cuman nggak perlu disebut ya. Ayo silakan. Makanya ngaji itu harus jelas yang dikaji apa. Tuh, jangan cuma gelang-geleng ini susah. Sembayar larang-larang cuma gelang-geleng tok. Menang ini tok. Ya, itu kira-kira gitu Pak Andri. Gimana bisa diterima? Kalau nggak terima boleh dibantah, boleh dibantah. Boleh dibantah. Ayo Bun, Bunda, enggak jangan mojokin ibu-ibu begitu dong. Enggak, saya mewakili ibu-ibu. Bundu haro, ayo. Ini. Ya, saya nanya lagi. Ya lagi ya. Saya mau nanya lagi nih ya. Masalah apa benar kalau sholatnya baik itu amal yang lain itu semuanya itu beres semua? Ya. Kalau sholatnya baik, amal dan sebagainya itu bagus semua, Mas. Oke. Saya bilang iya. Kalau sholatnya baik kan. Ya. Nah, sholat yang baik itu bagaimana? Ya, kita harus tahu pengertian baik itu. Kalau sholat kan udah ketahuan, menjalin hubungan. Ya. Al-khair
wa mayan fa'uhu wa yanfa'u jama'atahu wa yardallahu fil akhirah. Sesuatu itu dianggap baik apabila membawa manfaat untuk dirinya dan membawa manfaat untuk orang lain, masyarakatnya. Dan Allah ridho. Wah, menurut ini baik. Wah, ini baik juga untuk masyarakat. Allah ridho, itu baik. Nah, sholat yang baik itu yang membawa manfaat untuk diri sendiri. Sekarang kita tahu sholat kita baik apa tidak. Nah, selama ini kita sholat membawa manfaat apa tidak. Kalau enggak, berarti enggak baik sholatmu. Sama diri sendiri aja nggak manfaat, boro-boro manfaat untuk orang lain. Kok sholat saya ada manfaatnya orang lain? Kenapa? Dia sadar dengan sholatnya. Dia sadar apa yang diucapkan. Ya Allahu Akbar. Sadar Allahu Akbar itu yang mana gitu ya. Tapi kalau nggak sadar, embus yang Allahu Akbar itu yang mana, nggak ngerti. Akhirnya malah membesar-besarkan diri. Akhirnya sama orang lain bukannya tawadhu, bukan saling hormat, malah menyombongkan diri, merasa diri paling hebat, paling suci, paling benar. Terus nyala-nyalain orang, nyesat-nyesatin orang, ngafir-ngafirin orang, musik-musikin orang. Terus dia nggak tahu Allahu Akbarnya itu. Ya kan? Malah membesar-besarkan diri. Ya kan? Untuk diri sendiri dia nggak manfaat. Kibir itu penyakit hati. Boro-boro untuk orang lain. Tapi dia tahu Allahu Akbar. Dia sadar yang maha besar itu cuma dia. Selain dia semua kecil. Dia yang maha baik. Dia yang maha benar. Gak ada yang lain, gak ada yang benar itu. Itu, apalagi merasa benar gitu ya. Udah kemudian dia ruko. Dia sadar ruko ini antara kepala dan pantat rata. Ya, kepala yang tadinya dianggap sesuatu yang membawa mahkota itu diturunkan sejajar dengan pantat. Jalannya kentut. Artinya ketika kita sholat ini, ini posisi kita posisi rata begitu. Kalau zaman dulu belajar fikih, antara pantat sama kepala ini ditaruh papan, itu rata, ditaruh gelas nggak miring. Artinya orang yang biasa ruku, hubungannya tentang sesama manusia, di masyarakat, di tetangga, mesti baik. Sehingga membawa kebaikan untuk dirinya, dan bisa membawa kebaikan kepada masyarakat. Ini benar-benar tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nek ngerti. Kalau habis ruku, kok kemudian ngobrol sana, ngobrol sini, ngomongin kancane, ngomongin tanggane, menfitnah, gibah, namimah, provokasi. Ya berarti pertanyakan rukukmu ya apa? Nah, kemudian nanti berdiri lagi. Kita semua sama. Berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah. Nah, setelah itu sujud. Sujud itu lebih rendah lagi, Pak. Kepala yang tempat mahkota itu posisinya lebih rendah daripada lubang keluarnya tai, entut saya lah. Ya. Artinya rendahkan serendah-rendahnya. Engkau sedang berjumpa dengan yang maha tinggi. Ego ketinggian dirimu, merasa paling hebat, merasa berjasa, merasa ini, sehingga cenderung meremehkan orang. Itu mengucap seenaknya, bertindak seenaknya. Hilangkan semua itu. Harus. Kenapa? Engkau sedang berhadapan dengan yang maha tinggi. Maka ucapannya apa waktu sujud? Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Aku rendah. Hinakan dirimu di hadapan Allah serendah-rendahnya. Hinakan dirimu di hadapan Allah. Cukup kita menghinakan diri kepada Allah di hadapan Allah. Jangan pernah menghina-hinakan diri kepada sesama makhluk. Apalagi menghina sesama makhluk. Wong kamu aja, hinakan dulu dirimu sehina-hinanya. Jangan pernah menghina-hinakan diri kepada manusia. Ketika kita menghina-hinakan diri karena banyak harapan yang itu, terus DP dan sebagainya, ya udah kita keinjek-injek. Paham, Mbak? Ayo semua kita tawadhu kepada Allah. Hinakan diri kita kepada Allah. Cukup jadi budaknya Allah. Biar kita diperbudak Allah. Biar kita diintervensi, ditekan oleh Allah.
semakin berat tekanan Allah, itu semakin besar juga ganjaran untuk kita. Karena tekanan Allah itu disertai dengan rasa kasih sayang. Benar. Semakin kencang tekanannya, kasih sayangnya semakin besar. Betul. Betul kan? Betul. Nah, pernah merasakan? Pernah. Nah, contoh. Biasanya itu, mama itu, keinjek dikit gitu ya. Nggak sakit sebetulnya. Oh, injek orang gitu ya. Tetapi ketika kita berdua-dua di kamar, perasaan kita udah neken-neken ya, Pak. Iya, benar. Kadang masih ngomong, Pak, Bapak ya biasanya manggilnya, bu nekennya yang kenceng gitu ya. Gitu nggak, Pak? Bis. Bu yang lebih kenceng gitu ya. Suka gitu nggak, Pak? Ya, mepet. Ya. Kenapa? Karena tekanannya disertai dengan Kasih sayang. itu. Itu tekanan Allah. Itu paham. Gimana, Mbak? Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi kalau sholatnya baik, dijamin Iya. semua amalnya pasti Baik. baik. Sama suami baik, sama istri baik, sama tetangga baik, anak cucu baik. Apa tuh akarnya? Manfaat untuk diri, manfaat untuk orang lain, dan Allah ridho. Semua aktivitas baik ucapan maupun perbuatan yang diridhoi dan dicintai Allah namanya ibadah. Al ibadatu ismun jami likuli mayuhibuhullah wa yardohu minal akwali wal afali dohiroh wal batinah. Jadi ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah apapun bentuknya, baik ucapan perbuatan, itu namanya ibadah lahir batin. Jadi kalau sholatnya baik dijamin amalnya baik. Itu ada yang sholat nggak baik, dia belum mendirikan sholat, baru peragaan sholat, batinnya ya ora. Nanti orang sholat apa-apa yang kayak. Tapi kalau dalam rangka belajar, monggo. Tapi tetaplah terus disempurnakan sinau terus sampai pas. Monggo. Gampang perasaan simpel jelasin gitu. Ayo silakan yang lain. Oh Bapak Andri ya. Enggak. Tuh, ya silakan. Ayo Gus. Lalu Dari tadi udah tegang nih. Mau keluar nih kelihatannya nih. tapi apa tadi di surat Toha apa tadi isinya gimana? Hah? Yang surat Toha isinya? Sholat Tuhan isinya innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Tapi di sini ada kalau sholat 5 kali sehari itu hiasan gitu. Iya, Iya. iya. Apa hias? Hiasan. Hiasan, kembangan. Sekarang saya tanya, ya, hiasan itu untuk apa sih orang pakai perhiasan? Biar bagus. Dipertontonkan. Biar indah. Saya pakai perhiasan, Iya. pakai gelang emas, cincin emas, pakai batu Dipertontonkan. akik, biar apa? Dipertontonkan. Dipertontonkan tuh kata Mbak. Untuk apa dipertontonkan? Supaya kelihatan Baik. baik. Iya. Kalau sampean udah sholat begitu aja, walaupun mabuk, tetangga ngelihat sampean orang soleh, orang baik. Dan belum tentu jadi orang baik. Makanya mau pengen terlihat baik apa pengen jadi orang baik? Baik sama diri sendiri juga enggak, apalagi baik sama keluarga, apalagi mau baik sama tetangga. Cuman kalau udah sering ke masjid, apalagi megang tasbih, wah, mulai terus nganggu ngono kae barang. Gue soleh banget, suci banget, terlihat baik lah. Namanya juga perhiasan. Ya nyatanya ya, yang ditangkap KPK yo haji. Hajingan. Ayo silakan. Apa bagaimana? Ayo, Bu Andara. Hah? Cekap, Pating, Gus. cekap. Pating. Kalau cekap kita tutup dulu. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo dilanjut. Ini disambi-sambi. Ayo. Mbah, Gini. ini enak. Ini kok beda ini.